Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Di sisi lain, tepatnya di belakang Baekjun, murid-murid Gunung Gua lainnya juga mulai bergerak. Baekjun berada di tengah, adapun murid-murid lainnya mereka tersebar di bagian kanan kiri Baekjun. Tentunya setelah melihat senior mereka yaitu Baekjun memukul mundur komandan mereka, murid-murid Gunung Gua menjadi lebih percaya diri. Walau begitu, Tang Soso nampaknya agak sedikit ragu dan juga khawatir. Tapi untungnya Yisul berkata, "Tenang saja, aku ada di depanmu. Tunjukkan saja kemampuan terbaikmu." Dengan perkataan simpel tersebut, Soso pun menjadi kembali percaya diri. Ia menjawab, "Ya, akhirnya seluruh murid Gunung Gua pun memasuki medan pertempuran. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk mereka mendominasi pertarungan. Sampai-sampai pasukan Istana Laut Utara dibuat ketakutan atas kegilaan yang ditampilkan oleh murid-murid Gunung Gua. Tidak hanya itu, Jogul bahkan menggunakan teknik bunga plum dan itu membuat seluruh pasukan Istana Laut Utara terpukau karena seperti biasa teknik bunga plum nampak sangat indah dan juga cantik. Beberapa prajurit yang pernah mendengarkan rumor terkait dengan teknik bunga plum bahkan sampai berkata, teknik itu, dan setelahnya saat bunga plum mekar itu pun langsung menghujani para prajurit. Tapi untungnya teknik bunga plum yang dimiliki oleh Jogul belum begitu sempurna, jadi dampaknya tidak terlalu mematikan. Walau begitu, beberapa prajurit terluka akibat serangan tersebut. Ya, murid-murid Gunung Gua sangat mudah untuk mendominasi medan pertempuran. Alasannya sederhana, karena sebelumnya mereka pernah melakukan pertarungan hidup dan mati melawan klan 10.000 orang. Jika saja hal tersebut tidak pernah terjadi, maka keadaan di Istana Laut Utara bisa saja berubah 180 derajat. Sudah banyak sekali korban yang jatuh di tangan Jogul dan juga Yeonjung. Dengan kerjasama keduanya, sangat mudah untuk mengalahkan musuh-musuh dari pasukan Istana Laut Utara. Hingga pada akhirnya Yeonjung pun berkata, "Gul, nampaknya kita sudah hampir selesai. Selanjutnya mari kita bantu Soso dan yang lainnya." Tapi nampaknya Jogul terlalu terbawa suasana karena mendominasi medan pertempuran. Ia menjadi lebih gila lagi. Yeonjung bahkan sampai menasihatinya, "Gul, bukankah sudah kubilang untuk menahan diri?" Dan itu membuat pertempuran menuju ke arah yang tidak biasa. Di sisi lain, Tang Soso yang terlemah di antara murid-murid Gunung Gua lainnya juga berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sudah berapa musuh yang ia kalahkan? Setiap kali menjatuhkan lawannya, Tang Soso selalu saja berkata, Selanjutnya. Ya, Tang Soso sadar benar bahwa dirinya tertinggal jauh jika dibandingkan dengan murid-murid Gunung Gua yang ikut bersamanya. Akan tetapi, Soso sama sekali tidak ragu dan juga tidak kecewa. Titik awal mereka sedikit berbeda. Tang Soso dulunya hanyalah putri dari keluarga Tang yang tidak ikut belajar bela diri dan berfokus kepada teknik pengobatan. Tapi kali ini ia adalah salah satu pendekar pedang Gunung Gua. Walaupun agak sangat sulit untuk mengejar para seniornya, tapi ia teringat perkataan Chung Myun yang intinya setiap bunga plum memiliki waktunya sendiri untuk bermekaran. Dan walaupun itu telat bukan berarti gagal. Siapa sangka nasihat Chung Myun tersebut membuat Tang Soso terus melangkah maju hingga pada akhirnya untuk pertama kalinya bunga plum bermekaran di ujung pedang Tang Soso. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, tapi itu adalah sebuah perkembangan yang nyata. Yisul yang menyaksikan hal tersebut bahkan ikut tersenyum melihat perkembangan juniornya.
Adapun para pasukan dari Istana Es, tentunya mereka mulai down dan ketakutan. Mereka tidak menyangka jika anak muda yang berada di hadapan mereka sama sekali tak kenal rasa takut dan menunjukkan skill mereka dengan sangat baik. Karena biasanya pendekar muda yang namanya baru naik daun akan sulit untuk mengeluarkan setengah dari kemampuan aslinya tak kalah memasuki medan pertempuran sesungguhnya. Akan tetapi murid-murid muda di hadapan mereka yang bahkan nama sektenya sudah tidak pernah terdengar bisa mengeluarkan kekuatan maksimal dan mendorong seluruh pasukan berpengalaman dari pasukan Istana Es. Go Jintak yang melihat bawahannya mulai tumbang satu persatu nampak sangat gelisah. Ia pun berkata, bagaimana bisa? Dan tiba-tiba sebuah serangan pun menghantamnya. Untungnya Go Jintak berhasil menghindar, tapi wajahnya tergores. Ya, itu adalah Baekjun yang melempar serangan. Ia pun berkata, aku tidak cukup lemah untuk kau abaikan. Dan jika kau terus-terus mengkhawatirkan bawahanmu, maka tidak bisa dipungkiri kau akan segera tumbang. Perkataan Chungmyeon tentu saja memprovokasi Go Jintak. Ia pun berkata, berani-beraninya kau, lihat saja. Bahkan jika kau menyerah, aku tidak akan pernah mengampunimu. Tapi Baekjun menanggapinya dengan santai. Seperti di awal, aku tidak akan pernah menyerah. Keduanya pun kembali saling berbentrokan. Baekjun dengan teknik bunga plumnya dan Go Jintak menggunakan teknik pedang dingin ataupun pedang salju. Itu adalah salah satu dari 12 gerakan pedang yang dimiliki oleh Istana Laut Utara. Go Jintak sangat yakin dengan teknik tersebut, tapi siapa sangka teknik pedang Baekjun berhasil menghancurkan teknik pedang tersebut, dan itu membuat Go Jintak tidak berkutik lagi. Kepercayaan dirinya memudar hingga pada akhirnya Baekjun pun berhasil menembus ataupun menusuk bahu Go Jintak. Tapi sebelum benar-benar tumbang, Go Jintak masih terpana, terpukau, dan juga terlena dengan indahnya teknik bunga plum yang ia hadapi. Ia bahkan sempat berkata, sungguh teknik yang indah. Dan setelah benar-benar tumbang, Baekjun pun berkata, apakah ada lagi yang ingin bertarung melawanku? Tentu saja mereka, para pasukan istana, langsung sadar diri jikalau komandan mereka bahkan tidak bisa melawan Baekjun, jadi apalagi dengan mereka yang hanyalah prajurit biasa. Kekalahan Go Jintak itu berarti merupakan kekalahan dari Istana Laut Utara. Di sisi lain, Chungmyeon yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa tersenyum sambil mengelus Baek-ah, dan ia pun berkata, semuanya telah bekerja dengan baik. Entah itu Yuisul, Tang Soso, Jogul, Yeonjun, dan juga Baekjun. Nampaknya mereka telah tumbuh dengan baik. Nampaknya aku juga harus mencari sesuatu untuk dimakan atau menjadi mangsa, karena akan terasa sangat dingin jika hanya berdiam diri saja. Sungguh dingin sekali. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.